warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Rahmawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 dengan nomor peserta 2016996871123. Berikut uji kinerja video pembelajaran di kelas 10 akuntansi 2 di SMK Negeri 1 Cianjur dengan materi bidang profesi akuntansi dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita dalam kondisi baik-baik saja. Oke, bagaimana kondisi kelas hari ini, kebersihannya? Tadi piket? Piket. Ya, sekarang piket bagian kelompok siapa? Awak, Bu. Oh iya, tadi ngapain aja? Udah ngepel. Oh iya ya, bekas kemarin ya? Iya. Oh oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan Asmaul Husna. Oke, Ibu minta KM untuk memimpin doa. Kemudian dilanjutkan untuk pembacaan Asmaul Husna. Silakan Satria. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dan dilanjutkan membaca Asmaul Husna. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, Mudil, ya Samir, ya Basir, ya Qaf, ya Alu, ya Latif, ya Khabir. Selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah membacakan doa dan kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Oke, untuk selanjutnya baik Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini kelas 10 akul 2. Ya. Untuk Aleta Salsabila Ajahra ada? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ada. Alwa Faris Askar, Hadir, Bu. Anjani Siti Robiah, Hadir, Bu. kemudian Asni Alifah Ramadhani. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah udah Ibu absen hari ini. Kita masuk ke materi hari ini adalah tentang, ada yang tahu? Yaitu kita membahas tentang materi profesi akuntansi. Ada yang tahu apa itu profesi akuntansi? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan sampaikan tentang kompetensi atau tujuan dari pembelajaran materi hari ini, yaitu kalian bisa mendefinisikan tentang profesi akuntansi. Kemudian pentingnya etika sebuah profesi dan juga bidang-bidang spesialis akuntansi dan juga mengelompokkan profesi akuntansi dengan tepat dan percaya diri. Nah, itu yang akan kita sampaikan atau kita pelajari di pertemuan hari ini. Kemudian untuk minggu kemarin ada yang tahu tentang materi apa? Tentang akuntansi. Ada yang tahu nggak apa itu? Masih ingat nggak? Akuntansi itu apa yang kemarin? Ada yang masih ingat? Sistem pencatatan.
Oke, sistem pencatatan. Ada lagi? Sistem pengklasifikasian. Pengklasifikasian. Pengelompokan. Ada lagi? Penggolongan. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu akuntansi? Saya, Bu. Ya, Asmi, silakan. Apa itu kesimpulan dari akuntansi? Secara umum, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, penggolongan, dan menyajikan sebuah data transaksi yang dimana aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan dan dimana nantinya bahannya menjadi sebuah putusan. Ya, bagus ya. Itu kesimpulan dari akuntansi yang masih ingat oleh Asmi. Oke, untuk yang hari ini kita tentang profesi akuntansi. Ada yang tahu nggak apa itu profesi akuntansi? Pekerjaan. Nah, pekerjaan yang apa? Ya, pekerjaan di bidang tertentu. Baik, untuk pembelajaran hari ini seperti biasa, Ibu akan bagi kelompok. Nanti kita akan melakukan proses diskusi. Jadi, Ibu nanti akan bagikan LKPD ke kalian, yang kemudian nanti kalian kerjakan tugas di dalam LKPD tersebut untuk LKPD yang pertama. Nah, sebelumnya kalian simak terlebih dahulu video pembelajaran tentang profesi akuntansi. Simak baik-baik, kemudian kalian catat apa yang penting dalam video tersebut tentang profesi akuntansi. Ya, Ibu akan tampilkan untuk videonya. Anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengenal bidang, profesi, dan etika profesi akuntansi. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama adalah mengenai bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan ini adalah akuntansi yang tujuannya mengelola data keuangan berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini bisa saja terjadi pada suatu perusahaan atau di luar perusahaan. Yang kedua, akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu bidang akuntansi yang menyiapkan data transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya dalam proses produksi untuk penetapan harga pokok barang yang akan diproduksi. Biasanya, akuntansi biaya ini terdapat pada perusahaan manufaktur atau pabrik ya. Yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan menyediakan informasi untuk pihak manajemen guna mendukung operasi sehari-hari dan membuat kebijakan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat ya, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yaitu akuntansi yang tujuannya memeriksa secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran, catatan, bukti transaksi perusahaan, dan menilai kebenaran laporan keuangan pada periode tertentu. Jadi, auditing ini bersifat bebas atau independen. Yang kelima, akuntansi pemerintahan atau government accounting. Jadi, bidang akuntansi ini mengkhususkan diri dalam mencatat dan melaporkan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintahan. Contohnya, lembaga desa atau lembaga keuangan desa. Yang keenam adalah akuntansi perpajakan atau tax accounting. Jadi, bidang akuntansi ini tujuan laporan keuangannya untuk dasar penentuan pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang ketujuh adalah akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Jadi, akuntansi anggaran
adalah kombinasi kegiatan perencanaan dan pengendalian pengoperasian di masa depan. Contohnya adalah anggaran pemerintahan dana desa. Nah, setelah dari bidang akuntansi kita masuk nih mengenal profesi akuntansi. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Apa yang dilakukan oleh seorang akuntan? Yaitu mencatat transaksi, membuat pembukuan, menyusun laporan keuangan. Kita ambil contoh ya. Misalnya di toko A atau toko B nih. Di toko A, harga sewa tempat 1 juta per bulan, transportasi 200.000, sementara di toko B, biaya transportasi 500, kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Nah, anak-anak, akuntan dapat menjawab pertanyaan tersebut dan membangun strategi bisnis perusahaan. Seorang akuntan bisa menilai kelayakan produk dari segi biaya. Apabila ada masalah dalam sebuah laporan keuangan, seorang akuntan bisa menilai kewajaran laporan keuangan tersebut. Seorang akuntan bisa memberikan jasa konsultasi perpajakan dan manajemen perusahaan. Seorang akuntan juga bisa mengajar pendidikan akuntansi seperti halnya Ibu Yovita yang sekarang mengajar kalian akuntansi dasar. Jadi, banyak sekali profesi akuntan yang bisa Anda pilih nih. Misalnya ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pendidik, dan lain sebagainya. Tergantung profesi mana yang kalian sukai. Selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai etika profesi bidang akuntansi. Pengertian etika secara umum, etika mempelajari tentang ukuran perbuatan baik dan buruk. Profesi artinya adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Etika profesi di bidang akuntansi merupakan norma atau perilaku yang dianggap benar dan digunakan sebagai pedoman kerja bagi profesi akuntan itu sendiri. Yang pertama, cakupan etika profesi dalam bidang akuntansi yaitu tanggung jawab profesi dan kepentingan publik, yang terdiri dari 1. Integritas, 2. Objektivitas. Prinsip ini mengharuskan anggota untuk bersikap adil, jujur, dan tidak memihak. 3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu melaksanakan jasa profesinya dengan berhati-hati. 4. Kerahasiaan, menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, dan tidak boleh memakai informasi tersebut tanpa persetujuan. Ya, demikian video yang sudah Ibu tampilkan tentang profesi akuntansi. Berikut Ibu akan bagikan lembar LKPD-nya untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti penilaiannya itu penilaian kalian pada saat diskusi dan juga hasil diskusi dan presentasi. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Untuk kelompok pertama itu menjelaskan dan mendeskripsikan tentang bidang akuntan publik. Kemudian untuk yang kelompok 2 itu tentang bidang akuntan intern. Kemudian untuk yang ketiga ini tentang akuntan pemerintah. Dan untuk kelompok 4 tentang akuntan pendidik. Silakan kalian diskusikan, nanti setelah selesai kita presentasikan. Ada pertanyaan untuk tugas yang sudah Ibu berikan barusan?
Ya, jika tidak ada, sudah jelas, maka silakan kalian kerjakan tugasnya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada. Sudah jelas ya? Ininya LKPD-nya nanti ditulis di sini. Ya, nanti kamu tulis tentang tugas, tentang penugasan untuk akuntansi intern, kemudian tugasnya itu kamu catat nanti dipresentasikan ke depan ya, silakan. Ya. Paham tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Bu, Dejan Ya? nanya, kalau selain tugas sama wewenangnya, bisa ditambahin yang lainnya juga? Boleh, tentang undang-undang kan itu ada ya dalam akuntan pemerintah, boleh dimasukkan ke sana. Jadi lebih komplit dan lebih paham lagi nanti ya. Ya, paham? Ya, silakan diteruskan. Ya. Ya, bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah selesai, kita presentasikan hasil dari diskusi kalian tentang penugasan LKPD-nya. Kita mulai dengan kelompok pertama saja ya. Kita presentasikan hasil dari diskusi kalian dimulai dengan kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pengertian akuntan publik. Sebelum menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan saya. Perkenalkan, saya Salwa Asipanasia. Saya Naisila Putri. Saya Nuria Agustin. Saya Ririn Handayani. Saya Asnia Alfa Ramadhani. Saya Fizrianti. Yang pertama mengenai pengertian akuntan publik. Secara umum, akuntan publik memiliki pengertian yaitu sebuah profesi yang memberikan pelayanan berupa jasa profesional dan sudah memiliki izin resmi untuk praktek sebagai akuntan swasta secara independen. Profesi ini mempunyai tugas yang cukup kompleks, bukan hanya melakukan perhitungan-perhitungan angka, tetapi juga sebagai penghubung aktivitas bisnis antara perusahaan yang menjadi kliennya dan perusahaan lain dalam proses berkelanjutan bisnis. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jenis jasa akuntan publik. 1. Jasa akuntansi atau pembukuan. 2. Jasa perpajakan. Dan yang terakhir jasa konsultasi manajemen. Untuk selanjutnya yaitu tugas dan job desk akuntan publik. Tugas akuntan publik adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaan tersebut. Selain bertugas memeriksa laporan keuangan, profesi ini juga bertugas memeriksa laporan kepemilikan terhadap aset perusahaan agar terhindar dari penyitaan aset. Dicukupkan untuk presentasi kali ini. Ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Silakan. Untuk job desk seorang akuntan publik apa saja sih? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Baik, tugas dan job desk akuntan publik adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaan tersebut.
Selain bertugas memeriksa laporan keuangan, profesi ini juga bertugas memeriksa laporan kepemilikan terhadap aset perusahaan agar terhindar dari penyitaan aset. Mereka juga wajib menyampaikan informasi laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami Pagi. di sini akan mempresentasikan tentang pengertian akuntan intern. Akuntan intern adalah seorang akuntan yang bertugas pada organisasi atau perusahaan dan biasa juga disebut akuntan manajemen. Kedudukannya ini dapat berasal dari staf biasa, kepala bagian akuntansi, ataupun direktur keuangan. Tugas akuntan intern: 1. Membentuk sistem biaya akuntansi di perusahaan. 2. Pembuatan laporan internal, yaitu 1. Cakupan waktu untuk dilakukannya pemeriksaan pada waktu tertentu. 2. Koordinasi. Dalam hal ini, audit intern akan meminta saran ataupun usulan. Kelompok 2, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tampilan dari kelompok terakhir tentang bidang profesi akuntan intern. Ya, barusan sudah kita tampilkan hasil dari diskusi kalian, yaitu tentang bidang-bidang dari sebuah profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi sendiri itu adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Nah, cirinya apa aja untuk menjadi seorang profesi, yaitu memiliki bidang ilmu. Nah, kemudian memiliki kode etik dan juga berhimpun dalam suatu organisasi resmi. Nah, kemudian yang keempat adalah bekerja bukan dengan motif komersil. Nah, itu ciri-ciri dari seorang profesi akuntansi. Paham sampai sini? Paham. Oke, adapun keunggulan dari akuntan itu adalah semua organisasi membutuhkan akuntan. Jadi kalian lulusan dari sini itu tidak akan sia-sia ya, karena zaman sekarang itu akuntan sangat dibutuhkan. Nah, untuk apa? Untuk pencatatan transaksi, kemudian administrasi perpajakan dan pelaporan keuangan. Juga akuntan mudah memahami proses bisnis perusahaan karena memahami alur kegiatan dan juga melalui dokumen-dokumen transaksi. Juga akuntan dapat bekerja dalam perusahaan maupun bekerja sebagai akuntan auditor profesional. Sampai sini paham? Ya, sampai sini paham? Paham. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Alwah. Kita kan seorang belajar jurusan akuntansi. Ya. Untuk jenjang selanjutnya itu bisa nggak Bu kita menjadi seorang akuntan? Ya, bagus pertanyaannya Alwah. Kita sebagai kalian jurusan akuntansi, bagaimana jenjang selanjutnya? Nah, itu pertanyaan dari Alwah. Nah, bagus ya. Nah, di sini kita Ibu akan jelaskan itu bagaimana menjadi seorang akuntan dari jurusan akuntansi. Nah, profil lulusan akuntansi ini ada dari jenjang sarjana dan juga dari jenjang SMK seperti yang kalian sekarang lakukan jurusannya, yaitu jurusan akuntansi. Nah, untuk jurusan sarjana, profesi yang mampu atau profesional yang mampu menghasilkan informasi keuangan dari non-keuangan sebuah entitas atau akuntan internal seperti tax spesialis, sistem analis, internal auditor, juga eksternal auditor ya. Nah, profesi yang mampu menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk pengambilan keputusan seperti analisis keuangan, konsultan, dan staf keuangan. Nah, itu yang dihasilkan dari sarjana.
S1 jurusan akuntansi. Nah, bagi kalian ini jurusan SMK itu kategorinya sebagai entry level atau yang seperti yang sudah Ibu jelaskan terdahulu. Nanti kalian keluar dari sini memiliki sertifikat apa? Sertifikat akuntansi junior ya. Nah, akuntansi junior itu jobdesknya apa? Sebagai entry level ya, sebuah kantor akuntan atau departemen, yaitu yang memiliki tugas kemudian memposting entry jurnal, memperbarui laporan keuangan, kemudian memelihara piutang dan hutang, kemudian membayar gaji bulanan dan menyiapkan laporan keuangan. Sampai sini paham? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi, yaitu masuk ke dalam time to game. Ya, sekarang waktunya time to game ya. Kita akan bermain make a match. Ada yang sudah tahu? Nah, make a match ini yaitu cari kartu berpasangan. Ibu di sini memiliki beberapa kartu. Nah, nanti kalian ambil salah satu dari kartu tersebut, seorang satu. Kemudian kalian cari pasangannya dari setiap kartu tersebut. Nih, ada isiannya, ada pertanyaan dan kemudian ada jawaban. Silakan kalian nanti ambil. Kemudian cari pasangannya, Ibu kasih waktu 2 atau 3 detik untuk mencari pasangannya tanpa bersuara. Siap? Ya. Paham? Oke, Ibu bagikan dulu ya kartunya. Ketika sudah kalian pegang, kalian baca, kemudian Ibu kasih waktu 2-3 detik untuk kalian mencari pasangannya. Oke, siap permainannya? Oke, 1, 2, 3, silakan. Dari Ririn. Ririn, kamu tentang apa? Tanggung jawab Tanggung jawab. Pasanganmu siapa? Naisila. Mana Naisilanya? Oh iya, jawabannya apa? Harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Ya, betul tidak? Betul. Oke, kita lagi. Kalau salah, siap-siap kena hukumannya. Oke, Ibu sama Salwa apa? Ciri profesi. Nah, ciri profesi. Pasangan kamu siapa? Nasefa. Nasefa. Apa Nasefa jawabannya? Memiliki bidang ilmu dan kode etik. Ya, bidang ilmu dan kode etik. Betul tidak jawabannya? Betul. Oke, kita kasih aplaus untuk jawabannya. Oke, seru permainan kan ya? Seru. Oke, good job untuk kalian. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, good job ya untuk gamenya. Oke, sekarang kita waktunya refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Di sini ada 3 pilihan. Ada yang ini apa ya? Ngantuk. Kemudian nomor 2? Jenuh. Kemudian yang ketiga? Seru atau menyenangkan. Coba Ibu pengen tahu masing-masing orang pilih nomor berapa. Silakan angkat tangannya. Wah, ternyata ada yang nomor 2, ada juga nomor 1, perang ngantuk katanya. Mungkin udah tadi malam dia gadang ya. Oke, ada nomor 2 nih, ada 1 juga nomor 2, Riri nomor 2. Oke,
untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini, karena masih ada yang nomor 1, nomor 2, kita akan lakukan ice breaking. Siap? Siap. Ada yang tahu ice breakingnya seperti apa? Kita joget-joget. Oke, silakan kalian berdiri. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. Oke, plus buat kali ini. Sudah semangat semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Setelah kita lakukan ice breaking, kalian tambah semangat. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing lagi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi pertemuan selanjutnya itu adalah tentang etika keprofesian. Modul atau materinya nanti Ibu akan sampaikan melalui WhatsApp group dan juga Google Classroom untuk kalian baca-baca untuk nanti pertemuan minggu depan. Paham? Paham. Ya, oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini selalu Ibu tekankan untuk menjadi seorang anak akuntansi selalu dengan moto apa? Pantang pulang sebelum balance. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa kembali. Ya, pimpin untuk berdoanya oleh KM Satria. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berbaca doa. Baca doa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video Kin kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.